Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Indah Wibisono, NIM 1908308002, jurusan Bahasa dan Sastra Arab 4A. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi al-lughah al-ijtimai mengenai kedewibahasaan dan diklosia. Yang pertama, kedewibahasaan. Istilah kedewibahasaan dalam bahasa Indonesia adalah padanan dari istilah bilingualisme yang berakar kata dari dua kata bahasa Indonesia, yaitu dui yang berarti dua, dan kata bahasa, yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kata dui bahasa merujuk pada arti dua bahasa. Adapun secara istilah, kata kedewibahasaan merupakan bentukan istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia. Adapun dari segi pengertian, kedewibahasaan sampai saat ini belum sampai pada tingkat kesepakatan, tidak memiliki batasan minimal yang padu, hanya secara umum menunjukkan pada kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa, baik secara bersamaan atau bergantian. Sebutan bagi orang yang memiliki kemampuan dua bahasa adalah dwi bahasawan atau bilingual. Bahasa pertamanya yang dikuasai adalah bahasa ibu, dan yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya. Adapun untuk kemampuan menggunakan dua bahasa disebut kedewibahasaan atau bilingualism, sedangkan perilaku atau kebiasaan menggunakan dua bahasa berbeda di dalam sebuah masyarakat bahasa disebut kedewibahasawanan atau bilingualitas. Dwi bahasa sebagai topik telah banyak dibahas dalam literatur penelitian dan telah berkembang menjadi banyak subtopik. Kedua ialah faktor pendukung dalam kedewibahasaan. Berikut beberapa faktor yang menjadi seseorang menjadi dwi bahasawan. Yang pertama, tinggal di dalam masyarakat dwi bahasa. Yang kedua, dibesarkan dalam keluarga berlatar belakang dwi bahasa. Kedua, orang tua pengguna bahasa yang berbeda, ibu atau bapak berasal. Yang ketiga, dari asal daerah berbeda yang memiliki bahasa masing-masing. Yang keempat, berpindah negara. Yang kelima, seseorang pelajar yang bersekolah atau akademisi di pendidikan tinggi. Yang keenam, faktor agama untuk memperdalam literatur keagamaan seperti bahasa Arab untuk agama Islam, bahasa Slavonik gerejawi kuno untuk penganut Kristen Ortodok, bahasa Ibrani bagi penganut agama Yahudi. Yang ketiga ialah kategori kedewibahasaan. Ervin dan Osgood 1954 membagi kedewibahasaan menjadi dua jenis. Yang pertama ialah kedewibahasaan yang sejajar koordinat bilingual, dan yang kedua majemuk keempat bilingual. Ya, dalam kedewibahasaan sejajar atau seimbang, seorang dwi bahasawan dapat mengekspresikan pikirannya dalam dua bahasa sama baiknya, memiliki kemampuan setara dari aspek linguistik mikro atau pelafalan, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan pemaknaan, maupun aspek linguistik makro, yaitu sosiolinguistik dan pragmatik. Penutur dalam kategori ini biasanya memperoleh bahasa pertama dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, sementara bahasa kedua diperoleh di sekolah dan pergaulan lebih luas. Adapun kedewibahasaan majemuk, kemampuan bahasa yang digunakan seseorang dwi bahasawan tidak sejajar hanya satu bahasa yang lebih kuat dari bahasa lainnya. Hal itu terjadi karena kesempatan menggunakan satu bahasa lebih kerap dari bahasa lain. Misalnya dalam penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa yang disebutkan terakhir ini hanya digunakan sekali-kali saja ketika berkomunikasi aktif dengan penutur asing. Sementara bahasa Indonesia digunakan pada ranah yang lebih luas dengan kekerapan tinggi. Yang selanjutnya ialah diklosia. Kata diklosia berasal dari bahasa Yunani, diklosia. Kata diklosia biasanya mengacu pada istilah kedewibahasaan secara umum. Kata ini memiliki makna yang lebih khusus pertama kalinya di awal abad 19 ketika Immanuel Roides, seorang poliglot Yunani, dalam prolog parerganya pada tahun 1885. Kemudian istilah ini diadaptasi ke dalam bahasa Prancis sebagai diklosi oleh ahli bahasa Yunani dan ahli demotik, yaitu Ioannis Picaris adalah seorang William Ambroise Marquez yang menggunakan istilah ini pada tahun 1930 untuk menggambarkan situasi linguistik di negara-negara berbahasa Arab. Diklosia di Indonesia bisa ditemukan di beberapa bahasa seperti
Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Adanya tingkat-tingkat bahasa atau undak-usuk bahasa yang masing-masing mempunyai nama. Dikenal pada bahasa Jawa, istilah bahasa ngoko tingkat paling rendah, krama tengah, krama inggil tingkat yang tinggi. Di Bali kita kenal istilah sor tingkat yang rendah dan singgi tingkat atas. Bahasa Arab terkategori di diglosial. Antara bahasa ini memiliki varian bahasa yaitu Fusha dan Amiyah. Ferguson membuat 9 aspek dalam menganalisa fenomena diglosia di masyarakat. Poin-poin ini yang mampu membedah keberadaan diglosia di masyarakat. Yang pertama ialah fungsi, yang kedua prestise, yang ketiga warisan sastra, yang keempat pemorehan, yang kelima standarisasi, yang keenam stabilitas, yang ketujuh gramatika, yang kedelapan leksikon, yang kesembilan fonologi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.